Terkadang hidup terasa berjalan seperti biasa, sampai tangan mulai bergetar pelan tanpa alasan yang jelas. Awalnya saat memegang gelas, lalu muncul ketika menulis, mengetik, atau memegang sendok. Getaran kecil ini membuat banyak orang merasa cemas karena takut menjadi tanda penyakit berbahaya. Padahal sebagian tremor bersifat ringan dan dapat diredakan dengan cara-cara alami yang aman. Sebelum membahas ramuannya, kita perlu mengenali gejala awal dan memahami penyebab utamanya agar pikiran lebih tenang. Konten ini bersifat edukasi, bukan pengganti konsultasi dokter, dan setiap orang dapat memiliki respons tubuh yang berbeda. Tremor pada tangan biasanya menunjukkan 5 gejala awal yang sering pelan-pelan terasa. Getaran halus ketika melakukan aktivitas sederhana adalah pertanda yang paling mudah terlihat. Sebagian orang merasakan otot lengan seperti kurang stabil, sehingga tangan sulit dipertahankan dalam posisi tertentu. Aktivitas yang membutuhkan ketelitian mendadak terasa lebih sulit, misalnya memasang kancing atau menulis huruf kecil. Getaran juga dapat meningkat saat tubuh kelelahan atau pikiran sedang tertekan. Ada pula yang merasa koordinasi tangan sedikit menurun, sehingga gerakan yang biasanya lancar menjadi lebih lambat. Gejala seperti ini tidak selalu menunjukkan penyakit khusus, tetapi bila berlangsung lama, sebaiknya diperiksa oleh tenaga kesehatan. Penyebab tremor sangat beragam. Salah satu penyebab paling umum adalah kurang tidur atau stres berkepanjangan yang membuat sistem saraf bekerja lebih berat. Ada kondisi yang disebut tremor esensial, yaitu getaran ringan yang dapat muncul pada usia tertentu dan kadang berkaitan dengan faktor keturunan. Konsumsi kafein yang berlebihan juga dapat menimbulkan getaran sementara dan biasanya mereda setelah asupan dikurangi. Rasa cemas yang kuat atau beban pikiran dapat membuat tangan bergetar lebih jelas meski tidak ada gangguan medis berat. Selain itu, beberapa jenis obat, perubahan metabolisme, atau kondisi hormon tertentu dapat memunculkan gejala yang serupa. Karena penyebabnya beragam, penanganan alami hanya dapat membantu sebagian orang dan tidak menggantikan evaluasi profesional. Walaupun tidak ada ramuan alami yang dapat dipastikan menghilangkan tremor, beberapa bahan tradisional dikenal memiliki efek menenangkan dan membantu merilekskan tubuh. Ramuan pertama yang sering digunakan adalah campuran daun pegagan dan madu hangat. Pegagan telah lama digunakan dalam tradisi herbal sebagai penenang ringan, sedangkan madu memberi rasa nyaman sehingga tubuh lebih mudah rileks. Biasanya diminum pada malam hari saat tubuh perlu istirahat. Ramuan kedua adalah teh chamomile yang dipadukan dengan sedikit jahe. Chamomile dikenal sebagai tanaman dengan efek menenangkan, dan jahe membantu memberikan sensasi hangat agar otot lebih rileks. Ramuan ini cocok diminum pada saat getaran tampak meningkat akibat kecemasan atau kelelahan. Ramuan ketiga adalah rebusan daun salam dan serai. Keduanya sering digunakan masyarakat sebagai minuman penenang tubuh setelah aktivitas panjang. Aromanya yang lembut membantu menciptakan rasa tenang, meskipun bukan ditujukan secara khusus untuk tremor. Beberapa orang merasa tubuh lebih stabil setelah mengonsumsinya. Dalam beberapa literatur herbal, tanaman seperti pegagan, chamomile, dan serai disebut mengandung senyawa yang berkaitan dengan efek relaksasi. Namun penelitian yang ada masih bersifat umum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk klaim penyembuhan. Setiap tubuh merespons dengan cara yang unik, sehingga hasil konsumsi ramuan alami dapat berbeda pada setiap orang. Mendukung kesehatan saraf juga memerlukan kebiasaan lain, seperti tidur cukup, mengurangi kafein, mengelola stres, serta menjaga pola makan yang seimbang. Apabila tremor semakin kuat, tidak membaik, atau disertai gejala lain seperti kelemahan otot, perubahan bicara atau mati rasa, pemeriksaan medis diperlukan agar penyebabnya dapat diketahui dengan jelas. Ramuan alami hanya berfungsi sebagai pendamping yang lembut, bukan sebagai pengganti penanganan profesional. Konten ini bersifat edukatif dan tidak bertujuan memberikan diagnosis ataupun saran medis langsung. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami tubuh dengan lebih tenang dan bijak.